Bab 7339. Perkataan penasehat militer itu bagai pisau baja yang menusuk tajam ke dalam hati para anggota inti. Ketika mereka menjadi raja pegunungan, mereka, seperti Hamid, bersembunyi di pedalaman pegunungan dan hutan yang bahkan satelit pun tak dapat menjangkau mereka. Dan menyembunyikan amunisi serta perbekalan mereka di celah-celah bebatuan. Pasukan pemerintah tak berani datang dan mengepung mereka karena medan yang berbeda. Kini setelah mereka merebut kekuasaan, segalanya berubah total. Mereka bukan lagi bandit yang bersembunyi di pegunungan, melainkan pasukan pemerintah yang menduduki ibu kota dan memegang kendali negara. Ketika mereka merenungkan situasi antara mereka dan Hamid dari perspektif yang berbeda, mereka juga tahu bahwa hampir mustahil untuk mengalahkannya. Dan bahkan jika mereka hanya mengepungnya selama 3 tahun, itu akan membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya material. Terlalu banyak variabel dalam 3 tahun. Apakah mereka masih akan berkuasa setelah 3 tahun adalah masalah lain. Oleh karena itu, semua orang punya ide yang sama, yaitu mereka harus segera meraup keuntungan selagi negara masih di tangan mereka. Sekalipun suatu hari mereka diserang balik, mereka masih bisa pulang membawa banyak uang dan perempuan. Mereka seharusnya tidak membuang-buang waktu dengan Hamid, si idiot itu. Jadi semua orang mencapai konsensus untuk tidak berdebat dengan Hamid. Namun mereka tidak membantah Hamid, namun Hamid terus-menerus mengganggu mereka. Tepat ketika semua orang dengan lesu memutuskan untuk melepaskan Hamid, seseorang tiba-tiba bergegas masuk ke ruang rapat dan melaporkan. Laporkan. Hamid mengirim pesan. Pemimpin itu bertanya dengan dingin. Apa yang dikatakannya? Pria itu menjawab. Hamid bilang kalau kita tidak memberinya ladang minyak yang diinginkannya, tentaranya akan menyerang ladang-ladang minyak di seluruh negeri. Dengan kata-katanya sendiri, dia tidak akan mendapat sepeser pun dari penjualan minyak. Jadi lebih baik meledakkan semuanya dan membiarkan semua orang kelaparan. Apa-apaan? Pemimpin itu tiba-tiba menjadi marah, mengeluarkan pistol dinasnya dan menembakkan 3 tembakan ke langit-langit. Dia mengumpat dengan marah. Apa maksud bajingan ini? Apa dia benar-benar akan melawan kita sampai akhir? Penasihat militer itu segera menasihati. Bos, tenang dulu. Menurut saya, Hamid hanya menginginkan ladang minyak kecil. Kalau dia mau, berikan saja. Berikan padanya. Mata pemimpin itu membelalak marah saat ia menuntut. Dia baru saja menghancurkan beberapa ladang minyakku. Kita telah menderita kerugian yang signifikan. Tahukah kau berapa banyak yang akan kita hasilkan setiap hari? Aku sudah memberinya muka dengan tidak membuatnya membayarnya. Sekarang dia ingin aku memberinya ladang minyak itu. Sungguh mimpi yang sia-sia. Wakil kepala suku mengelus jenggotnya dan bergumam. Bajingan ini pasti sedang bersemangat tinggi sekarang. Dan kita tidak bisa mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk mempertahankan ladang minyak di seluruh negeri. Mulai sekarang, jika dia membunuh 1 orang lagi dari kita akan rugi dalam kesepakatan ini. Jika dia membunuh 2 orang, kerugiannya akan lebih besar lagi. Menurutku, lebih baik memberinya ladang minyak yang diinginkannya. Selama dia menepati janjinya, kita hanya perlu kehilangan 1 ladang minyak lagi. Kalau tidak, siapa tahu berapa banyak kerugian kita. Penasihat militer itu segera mengangguk. Ya, benar. Wajah pemimpin itu berubah muram ketika ia berkata, aku tahu itu benar, dan aku bisa mengatasinya. Aku hanya merasa tidak nyaman. Kenapa aku harus membiarkan dia mengendalikanku? Lagi pula aku kan penguasa negara. Kalau ini sampai terbongkar, di mana mukaku nanti? Dia menggertakkan gigi dan melanjutkan. Dan terlebih lagi, bajingan ini sudah sangat kaya, dan basisnya tak tertembus. Jika kita memberinya ladang minyak, dia akan punya lebih banyak uang di masa depan. Dan kekuatannya akan semakin kuat, kan? Penasihat militer segera menghiburnya. Bos, selama kita semua mencapai kesepakatan di bawah meja dan menjaga jarak, tidak ada orang luar yang akan tahu apa yang sedang terjadi. Lagi pula, Hamid sangat bangga saat ini.
Jika dia marah dan terus menyerang ladang minyak yang kita kuasai, kerugiannya akan semakin besar. Setelah kita mencapai kesepakatan dengannya dan memberinya ladang minyak itu, kita dapat segera memulihkan produksi di ladang minyak lain yang telah dihancurkannya dan perlahan-lahan menutupi kerugiannya. Tetapi jika dia terus berjuang seperti ini, besarnya kerugian akan berada di luar kendali kita. Lagi pula, kau bilang kau khawatir dia akan semakin kuat. Sejujurnya, kita tidak bisa menghentikannya sekarang. Jangan lupa, dia punya hubungan baik dengan Istana 10.000 Naga. Mereka belum mengganggu kita soal insiden Pulau Kuda Putih. Kurasa kita sebaiknya menuruti Hamid saja dalam masalah ini. Juga menyampaikan salam dan meminta maaf kepada Istana 10.000 Naga. Kalau tidak, kalau kedua belah pihak melawan kita, bukankah kita akan diserang dari kedua belah pihak di masa mendatang? Sang pemimpin merenung sejenak, mendesah, lalu berkata, "Hei, kau benar. Sialan, bajingan ini cuma bisa lolos begitu saja untuk saat ini." Ia segera mendongak dan berkata kepada wakil pemimpin, "Hubungi Hamid dan beritahu dia bahwa kita bisa memberinya ladang minyak yang diinginkannya. Dan kita bisa berdamai dengannya. Tetapi syaratnya dia sama sekali tidak boleh menyerang ladang minyak lain. Mulai sekarang, kita harus menjaga jarak dan tidak boleh ada yang berkomplot melawan satu sama lain." Wakil pemimpin itu segera berkata, "Baiklah, saya akan segera menelepon Hamid." Setelah itu, dia mengeluarkan telepon satelitnya dan menelepon Hamid. Dulu, saat mereka semua masih kawan, mereka menggunakan telepon satelit untuk berkomunikasi satu sama lain. Sekarang, meskipun kita telah menjadi musuh, informasi kontak mereka masih ada. Panggilan itu segera sampai ke telinga Hamid. Hamid duduk di bentengnya dengan kaki disilangkan, menunggu panggilan. Ia tahu jika ia menyebarkan kabar, pihak lain pasti akan setuju. Bahkan anak SD pun bisa memahami hal ini. Hanya orang bodoh yang akan melawannya sampai mati. Lagi pula, aku tidak takut dia bertarung sampai mati. Saudara Wade sudah menganalisis situasinya untuk saya. Jika saya menyakiti mereka kali ini, mereka pasti akan takut. Begitu telepon berdering, senyum kemenangan langsung tersungging di wajahnya. Ia mengangkat telepon dan berkata dengan tenang, "Halo, siapa?" Pihak lainnya segera berkata, "Ini aku, Abdullah." Hamid mencibir, "Kau ini, nak, sejujurnya, aku sudah lama mengenalmu. Tapi aku tidak menyangka kau begitu tidak jujur." Pihak lain segera meminta maaf. "Maaf, Hamid, kamu tahu situasinya sekarang berbeda. Kamu menolak untuk melakukan reorganisasi, dan kami juga punya kekhawatiran." Hamid membalas dengan ketus, "Kita ini saudara yang berjuang bersama di medan perang yang sama. Meskipun kau sedikit khawatir, kau tak mungkin ingin membunuhku, kan? Lagi pula, aku akan membawa kedua istriku yang sedang hamil. Apa kau benar-benar ingin menghabisi seluruh keluargaku?" Pihak lain berkata tanpa daya, "Hei, Hamid, ada beberapa hal yang tak perlu kukatakan, kau mengerti. Kita semua punya kesulitan masing-masing. Apa yang kita lakukan memang salah, dan kita tak akan mempermasalahkan hal ini. Lagi pula, kau menyerang 3 ladang minyak kami, yang bisa dianggap melegakan. Kalau kau memintaku, mari kita berjabat tangan dan berdamai. Kami akan memberimu ladang minyak yang kau inginkan. Dan kami akan membatalkan seranganmu terhadapmu dan seranganmu terhadap ladang minyak kami. Bagaimana menurutmu?" Hamid gembira sekali dan tak dapat menahan desahan dalam hatinya. Saudaraku Charlie masih sebaik dewa. Inilah hasil yang diinginkannya. Namun, semakin dia berinteraksi dengan Charlie, semakin licik dia jadinya. Karena pihak lain menyetujuinya begitu saja, saya harus mengambil kesempatan ini untuk memerasnya. Memikirkan hal ini, ia berkata, "Kau harus memberiku ladang minyak itu. Lagi pula, aku telah menyerang 3 ladang minyakmu dan melukai 3 saudaraku. Setidaknya kau harus menunjukkan rasa terima kasihmu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada anak buahku." Pihak lawan benar-benar murka.
Mereka menyerang 3 ladang minyak dan membunuh ratusan tentara mereka. Sementara kalian hanya melukai 3 orang. Namun, kalian bersikap seolah-olah telah menderita kerugian besar dan menuntut kompensasi dari kami. Versailles, kalian tidak bisa bersikap seperti Versailles, kan? Tak tahu malu, kalian tidak bisa bersikap seperti itu, kan? Bab 7340. Anggota inti oposisi marah, tetapi mereka juga tahu bahwa Hamid hanya memamerkan kemampuan bertarungnya. Namun, Hamid baru saja membuktikan dengan tindakan nyata bahwa daya tempur pasukannya memang jauh lebih kuat daripada pasukan mereka. Saat itu Hamid meminta mereka menjelaskan bahwa pemerasan hanya salah satu alasannya, dan tujuan utamanya adalah mempermalukan mereka. Hal ini sama seperti kekuatan besar di abad ke-19, yang menginvasi suatu negara dan kemudian meminta negara tersebut membayar reparasi perang setelah setuju untuk melakukannya. Para anggota inti oposisi semuanya mencapai puncak melalui pemberontakan. Di masa lalu, mereka berasal dari latar belakang sederhana dan kurang cerdik, sehingga wajar jika mereka tidak akan menelan penghinaan ini dan akan melawannya sampai akhir, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa. Namun, situasinya berbeda sekarang. Negara ini berada di saya mereka. Jika saya terus berjuang sampai mati saat ini, saya khawatir saya akan kehilangan negara ini dalam 2 tahun. Maka pemimpin itu mengambil telepon dan berkata, "Hamid, jangan tebak-tebakan lagi. Katakan saja berapa yang kamu mau." Hamid memikirkannya dan memutuskan bahwa karena pihak lain mengatakan demikian, berarti mereka setuju menerima ganti rugi yang memalukan tersebut, yang berarti dia telah memenangkan 1 langkah lagi. Namun, Anda juga harus bersikap moderat dalam menentukan jumlah yang harus mereka bayar. Jika Anda meminta terlalu banyak, Anda mungkin akan membuat mereka marah lagi. Akan lebih baik jika Anda bisa menegosiasikan harga yang sesuai. Setelah berpikir sejenak, Hamid mengajukan permintaan, "Anda telah melukai ketiga saudara saya, beri saya uang tunai 3 juta dolar, dan masalah ini akan selesai." 3 juta untuk 3 bersaudara, dalam dolar AS. Tawaran ini membuat pemimpin oposisi sangat marah. Tetapi kemudian dia mendengar bahwa kesepakatannya adalah 3 juta, dan tawaran ini langsung membuatnya merasa bahwa itu adalah kesepakatan yang sangat bagus. Itu cuma 3 juta dolar AS, bukan apa-apa baginya. Meskipun banyak orang di Damaskus masih kelaparan, merekalah yang mengendalikan urat nadi perekonomian, dan 3 juta dolar AS hanyalah setetes air di lautan. Ia bertanya kepada Hamid, "Kalau aku kasih 3 juta, apa masalah ini benar-benar selesai? Apa kau tidak akan menyerang ladang minyak, benteng pertahanan, atau pasukan kami lagi?" Hamid tersenyum dan berkata, "Tentu saja, aku berbeda denganmu. Pertama, aku orang yang menjunjung tinggi semangat kontrak. Kedua, aku tidak punya keinginan sebesar itu. Aku tidak menginginkan wilayahmu. Aku hanya ingin mengelola wilayahku sendiri dengan baik dan menjaganya dari bahaya. Jadi, selama kamu menepati janjimu di masa depan, kita akan menjaga jarak." "Baiklah," kata pemimpin oposisi itu segera dan tegas, 3 juta ya 3 juta. Saya akan meminta seseorang menyiapkan uang tunai dan mengirimkannya kepada Anda segera." Beberapa jam kemudian, sebuah kendaraan off-road Hummer Amerika tua tiba di luar pangkalan Hamid, menimbulkan debu setinggi beberapa meter. Mobil berhenti di pintu masuk markas Hamid, dan 2 tentara keluar dari kursi belakang. Keduanya memegang tas kanvas besar berwarna hijau tentara berisi uang tunai untuk diserahkan kepada Hamid. Hamid tidak muncul, tetapi mengirim beberapa anak buahnya ke celah gunung untuk mengambil alih uang tersebut. Setelah mendapatkan uang tersebut, anak buahnya menggeledah tas berisi uang tunai dengan sangat teliti untuk memastikan tidak ada bom atau alat penyadap sebelum membawa uang tersebut kembali ke pangkalan. Di dalam pangkalan, Hamid mengikuti saran Charlie dan mengadakan pertemuan rekomendasi. Kali ini, ia ingin memberikan pujian kepada para elit yang tampil luar biasa dalam pertempuran untuk menyerang ladang minyak dan ketiga prajurit yang terluka secara heroik. Di masa lalu,
Pasukan Hamid sebagian besar terdiri dari gerilyawan, dengan manajemen yang kacau dan longgar. Struktur organisasi internal yang tidak jelas, dan jenjang promosi prajurit dan perwira yang tidak jelas. Pengangkatan dan pemberhentian sejumlah posisi kepemimpinan semuanya diputuskan oleh Hamid sendiri berdasarkan preferensi pribadinya, dan ia kurang memiliki kredibilitas yang memadai. Kali ini, ia memutuskan untuk mengikuti instruksi Charlie dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan sistem merit militer. Di masa depan, siapapun yang berprestasi dalam tim akan dianugerahi medali. Siapapun yang dianugerahi medali akan dipromosikan. Dan siapapun yang mendapatkan posisi resmi akan menjadi kaya. Menurut Charlie, pengelolaan militer tidak bisa semata-mata didorong oleh kepentingan. Semakin banyak uang yang digunakan untuk memberi penghargaan kepada para perwira dan prajurit, semakin besar kecenderungan mereka untuk menjadi tentara bayaran di lubuk hati. Ketika tentara bayaran bertempur, mereka selalu mengutamakan kepentingan pribadi dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk berkorban atau berdedikasi. Jika Anda ingin perwira dan prajurit Anda mempunyai semangat pengabdian, Anda harus memberi mereka rasa kehormatan yang cukup. Oleh karena itu, Hamid meniru struktur militer negara-negara besar dan berencana untuk menerapkan sistem merit militer di Angkatan Darat mulai sekarang. Setiap perwira yang dipromosikan di masa depan harus memiliki pekerjaan militer yang jelas dan pasti sebagai penunjang. Hal ini tidak hanya akan meyakinkan semua orang, tetapi juga meningkatkan semangat setiap orang untuk mengabdi dengan penuh jasa. Para prajurit dan perwira yang dianugerahi medali tidak hanya menerima uang tunai dolar AS, tetapi juga medali kemenangan yang diberikan oleh Hamid. Medali kemenangan tersebut dimodelkan berdasarkan tentara Iran dan disebut sebagai medali kehormatan tertinggi oleh Hamid. Ketiga prajurit yang terluka menerima medali keberanian yang relatif lebih rendah. Pada saat yang sama, masing-masing menerima hadiah sebesar $50.000. Pada saat yang sama, pangkat militer mereka naik satu tingkat dan gaji bulanan mereka juga naik satu tingkat. Langkah ini membuat para perwira dan prajurit menyadari bahwa selama mereka berkinerja baik, bahkan jika mereka tidak memainkan peran yang menentukan dalam perang, keberanian mereka sendiri akan dihargai dan diakui oleh para pemimpin tertinggi. Bila mana sudah diakui, maka pujian yang diberikan bukan hanya sekedar lisan, tetapi manfaat nyata akan diperoleh. Sehingga membuat para prajurit di bawah komandonya mulai bersemangat menantikan peperangan berikutnya. Bahkan prajurit biasa berharap untuk berada di garis depan di lain waktu, dan menerima pengakuan dan penghargaan dari komandan meskipun mereka terluka. Dengan demikian moral meningkat ke titik tertinggi. Segera setelah itu, Hamid memilih seorang perwira yang telah berjasa dan mengumumkan di tempat pembentukan tim baru yang disebut Garda Ladang Minyak. Tim penjaga ladang minyak terdiri dari total 300 prajurit, termasuk 5 peleton yang diperkuat, masing-masing berkekuatan penuh 50 orang. Selain itu, terdapat satu peleton transportasi, yang juga beranggotakan 50 orang. 5 peleton yang diperkuat, yang bertanggung jawab untuk menjaga seluruh ladang minyak, segera bergerak ke ladang minyak yang baru saja direbut Hamid. Peleton transportasi bertanggung jawab atas pengawalan bersenjata minyak yang diproduksi di ladang minyak tersebut. Berdasarkan produksi harian sekitar 5.000 barel, setidaknya 700 ton minyak mentah diproduksi setiap harinya. Dengan menggunakan truk tangki tugas berat, setidaknya 30 hingga 40 truk harus diisi. Armada berukuran sedang diperlukan untuk mengangkut minyak secara terus-menerus tanpa henti. Hamid membentuk satu peleton transportasi untuk mengawal minyak di bawah pengawalan bersenjata dan mengirimkannya ke pangkalan tentara Front Cataclysmic secara terus-menerus. Namun, masalahnya sekarang adalah tentara Front Cataclysmic tidak dapat membangun kilangnya sendiri dalam jangka pendek. Jika dirancang dan dibangun dalam skala 1 juta ton per tahun, akan membutuhkan investasi setidaknya ratusan juta dolar dan setidaknya 2 tahun. Sebelum ini, ladang minyak menghasilkan minyak setiap hari, tetapi bagaimana menjualnya menjadi masalah yang rumit.
Hamid hanyalah seorang panglima perang kecil dan tidak memiliki kemampuan untuk terlibat dalam perdagangan global. Jika ia ingin menjual minyak secara tunai, ia hanya punya dua pilihan. Menjualnya ke kilang-kilang kecil lokal dengan harga sangat rendah atau menyelundupkannya ke pedagang Turki. Kilang-kilang lokal memiliki daya tampung yang rendah dan menawarkan harga yang sangat rendah, sehingga margin keuntungannya pun kecil. Namun, jika minyak diselundupkan dan dijual ke Turki, meskipun harganya sedikit lebih tinggi daripada menjualnya ke bengkel-bengkel kecil, risiko dan biaya penyelundupan tetap harus ditanggung. Situasi di Suriah lebih mudah ditangani, karena operasi oposisi sangat kacau, dengan pemeriksaan perbatasan dan bea cukai yang hampir tidak ada. Namun, Turki adalah negara menengah hingga besar, dan pemeriksaan perbatasan serta bea cukai mereka tentu tidak akan mengizinkan minyak hitam Suriah masuk dengan mudah. Untungnya, Charlie memiliki Yisu Shipping miliknya sendiri, dan dia dapat memberi Hamid pilihan ketiga, yaitu mengangkut minyak mentah ke pangkalan tentara Front Cataclysmic. Tentara Front Cataclysmic terletak tepat di tepi pantai dan memiliki dermaga sederhana. Dermaga ini terus ditingkatkan dan dimodernisasi. Minyak dapat diangkut dari sini ke kapal tanker minyak Yisu Shipping, dan kemudian diangkut kembali ke Tiongkok oleh kapal-kapal tanker ini. Setelah kilang beroperasi di masa mendatang, minyak berat dapat diangkut langsung dari sini ke jalur pelayaran terdekat, dan kapal kargo Yisu Shipping dapat mengisi bahan bakar di jalur tersebut. Mengingat besarnya armada Yisu Shipping, tingkat kapasitas produksi ini tidak cukup untuk memenuhi konsumsi minyak berat tahunan armada. Sehingga pada saat itu semua minyak mentah akan diproduksi dan dijual oleh perusahaan itu sendiri. Bab 7341. Ketika situasi di Suriah mulai tenang, konser Tawana digelar. Sesuai jadwal di Paris, daya tarik sang ratu tak tertandingi, membuat para penggemar di seluruh Eropa bergembira seolah-olah saat itu adalah hari tahun baru. Dalam sekejap mata, Festival Lentera pun tiba. Menurut pendapat pribadi Charlie, Festival Lentera adalah festival paling meriah di antara festival tradisional dan juga festival dengan efek visual terbaik. Seluruh sungai Qinhuai dihiasi lampu-lampu, bahkan ada parade perahu kuno. Meskipun cuaca masih lembab dan dingin, hal itu tidak menyurutkan antusiasme warga Aurus Hill untuk menikmati lampu-lampu di malam hari. Malam ini, Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan mengadakan kompetisi kaligrafi, melukis, dan teka-teki lentera di sebuah klub buku di Sungai Qinhuai. Sebagai anggota Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, Jacob tentu saja harus pergi dan menunjukkan dukungannya. Elaine Ma selalu senang ikut bersenang-senang, jadi ia juga mengatur untuk pergi bersama, dan bahkan memanggil Charlie dan Claire untuk ini. Saat ini, Sungai Qinhuai tidak hanya mempesona dengan berbagai lentera berwarna-warni, tetapi banyak anak-anak yang menonton lentera tersebut juga memegang berbagai lentera di tangan mereka, yang berwarna-warni dan hidup. Semua pohon di kedua sisi sungai diliputi cahaya warna-warni, dan kembang apinya sangat indah. Orang-orang berdesakan, tetapi mereka sama sekali tidak mempermasalahkan keramaian dan kebisingan. Apapun masalah, kesulitan, atau ketidakpuasan yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, ketika mereka keluar malam ini dan merasakan atmosfer pesta yang meriah, emosi negatif dapat dengan cepat terbuang, sehingga setiap orang memiliki senyum bahagia dan gembira di wajah mereka. Charlie dan Claire berjalan bergandengan tangan di sepanjang tepi Sungai Qinhuai. Melihat pemandangan yang meriah ini, kesedihan Claire yang terpendam pun terobati. Ia bertanya kepada Charlie di sampingnya, "Apakah kamu masih ingat bagaimana kamu merayakan festival lentera ketika kamu masih kecil?" Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Maksudku, saat orang tuamu masih hidup." Charlie berpikir sejenak dan tersenyum, "Waktu orang tuaku masih ada, kami akan keluar untuk menikmati lentera dan berjalan-jalan di taman setiap festival lentera. Aku juga akan membawa lentera merah kecil, tapi lentera merah itu tidak berisi baterai, melainkan lilin yang menyala." Kembang api tidak dilarang saat itu, jadi pada malam hari ke-15 bulan lunar pertama,
kami akan pergi ke tepi danau untuk menyalakan kembang api. Beberapa unit bahkan akan mengalokasikan anggaran khusus untuk kembang api skala besar pada malam festival Lentera. Terkadang, akan ada kompetisi antar unit, dan setiap unit akan berlomba untuk menyalakan kembang api yang lebih banyak, lebih besar, atau lebih lama. Kami anak-anak mengira kembang api itu begitu meriah sehingga kami akan pergi kemana-mana untuk menonton, tapi kami bahkan tidak bisa melihat semuanya. Claire mengangguk pelan dan berkata, rasanya mirip waktu aku kecil dulu. Aku ingat setiap malam di hari ke-15 bulan pertama kalender lunar, seluruh kota dipenuhi kembang api. Kakek juga sering membelikan kami banyak kembang api, tapi aku tidak berani menyalakannya. Biasanya Harold Wilson yang menyalakannya, dan kami hanya menonton dari samping. Pada titik ini, dia teringat sesuatu dan tiba-tiba berkata, "Oh, ngomong-ngomong, aku melihat Wendy kemarin." "Wendy?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Wendy?" "Ya." Claire mengangguk dan berkata, "Kemarin saya pergi ke grup M Grand untuk menghadiri rapat guna melaporkan perkembangan proyek. Kebetulan grup M Grand mengadakan makan malam festival Lentera sehari sebelumnya, jadi Wakil Presiden Doris Wang mengundang saya. Makan malam grup itu sangat ramai, dan ada banyak pramugari yang siap membantu. Wendy datang untuk bersulang untuk Wakil Presiden Wang, dan begitulah kami bertemu." Charlie berpura-pura bingung dan bertanya, "Apakah Wendy pergi bekerja di M Grand Group?" "Tidak," Claire berkata, "kamu seharusnya sudah mendengar tentang Wendy yang memulai bisnisnya sendiri. Ibuku sudah menyebutkannya beberapa waktu lalu. Dia mendirikan perusahaan etiketnya sendiri, yang berspesialisasi dalam layanan etiket. Sepertinya perusahaannya berjalan sangat baik. Banyak perusahaan besar di Aurus Hill telah lama bekerja sama dengannya, dan M Grand Group adalah klien terbesarnya." Charlie tentu saja tahu situasi Wendy. Dialah yang membantunya menghadapi pencatut yang telah merugikannya di perusahaan etiket, sehingga Wendy bisa berkarir sendiri. Dia juga diam-diam menginstruksikan bawahannya untuk menjaga perusahaan Wendy dengan baik. Namun, dia merasa harus berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang Wendy Wilson di hadapan Claire, jadi dia berpura-pura kagum dan berkata, "Aku tidak menyangka Wendy masih akan berjalan di jalan yang benar suatu hari nanti." Claire mengangguk dan terkekeh, "Kurasa dia sama sepertiku. Pasti ada yang membantunya. Kalau tidak, mengingat situasi kita, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan grup M Grand dan bahkan berkomunikasi langsung dengan Wakil Ketua Doris Wang?" Charlie merasa malu dalam hatinya, tetapi dia tersenyum tenang, "Mungkin kalian berdua beruntung." Claire tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk sedikit dan tersenyum. Saat ini, Sungai Qinhuai bagaikan jalur air yang ramai, dengan perahu-perahu antik dan kapal pesiar yang hilir mudik. Salah satu perahu, bersama perahu-perahu lainnya, perlahan bergerak ke kanan dan melewati Charlie dan Claire. Di haluan dan buritan, dua tukang perahu menggunakan tongkat bambu untuk mengendalikan kecepatan dan arah perahu. Di dalam kabin, tirai dipasang di pintu masuk dan jendela di kedua sisi. Kita tidak bisa melihat ke dalam dari luar, tetapi samar-samar bisa melihat keluar dari dalam. Perahu seperti itu tidak jarang, dan ada lebih dari satu atau dua perahu dengan tirai yang diturunkan. Lagi pula, beberapa pasangan muda keluar untuk naik perahu, dan setelah lama menikmati pemandangan di tepi sungai, mereka akan menurunkan tirai dan menghabiskan waktu di perahu di dunia mereka sendiri, jadi Charlie tidak terlalu memperhatikannya. Di dalam kabin, seorang wanita cantik sedang memegang cangkir teh di tangannya, menatap Charlie dengan linglung dari jauh melalui jendela. Di seberangnya, dua orang tua, seorang pria dan seorang wanita, duduk bersila, tak bergerak. Wanita cantik itu adalah ibu Charlie, Margaret Ann. Dua pria tua di hadapannya adalah Suster Sun yang selalu mengikutinya, dan Stephen Tang yang baru-baru ini berjaga di kuil Kixia. Saat ini, mereka berdua juga tak berani bernapas, karena tak menyangka akan bertemu Charlie di sini, dan sedekat itu. Paling dekat, Charlie dan Claire sedang berjalan di jalan batu panjang di tepi sungai,
dan perahu mereka berlayar di sepanjang pantai. Jari kaki Charlie berjarak kurang dari setengah meter dari perahu mereka. Ketika perahu telah berlayar 100 atau 200 meter, Margaret Ann meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan sedih, pada saat itu, aku bahkan berharap Charlie dan aku bisa bertelepati. Suster Sun segera berbisik, Nyonya, hati-hati dengan kata-kata Anda. Tuan muda memiliki kekuatan yang luar biasa dan mungkin bisa mendengar percakapan kita. Margaret Ann tersenyum kecut dan berkata, jangan khawatir. Meskipun para kultivator memiliki indera yang tajam, mereka tidak selalu bisa mengawasi segala sesuatu di sekitar mereka. Ada begitu banyak orang di sini, begitu banyak percakapan. Bahkan jika Charlie mendengarnya, dia akan kesulitan mengatasinya. Kecuali dia curiga terhadap kapal kita dan secara khusus mengawasi kita, tidak perlu terlalu khawatir. Stephen Tang lalu berkata, Nyonya, mengapa Anda datang ke Aurus Hill lagi kali ini? Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya akan pergi ke Gunung Putuo untuk menemui Anda. Margaret Ann tersenyum dan berkata, selama bertahun-tahun, aku selalu ingin lebih sering datang ke Aurus Hill. Lagi pula, disinilah Charlie tumbuh dan menetap. Tapi setiap kali aku datang dan pergi diam-diam, dan aku bahkan tidak berani menemui Charlie. Kali ini, aku datang ke sini untuk melihat lebih banyak tempat ini, tapi aku tidak menyangka akan bertemu Charlie di sini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan nada merendahkan diri, lupakan saja, aku tidak akan merengek-rengek seperti itu tanpa alasan. Stephen, aku memanggilmu ke sini hari ini karena ada sesuatu yang sangat penting untuk kubicarakan denganmu. Stephen Tang menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, Nyonya, silakan bicara. Margaret Ann berkata, saya lihat Nona Claire memang sedang bersiap-siap meninggalkan Aurus Hill baru-baru ini. Dia bekerja lembur untuk mengejar banyak proyek yang bisa diselesaikan. Untuk proyek-proyek yang tidak bisa diselesaikan, dia sudah berinisiatif mengajukan kompensasi kepada klien. Saya yakin setelah ulang tahun Charlie tanggal 2 Februari dia dan orang tuanya akan bisa pergi. Stephen Tang mengangguk dan berkata, saya juga berpikir masalah ini tidak akan berubah. Margaret Ann mengingatkannya, Charlie sangat kuat dan punya banyak mata-mata. Jika gadis keluarga Wilson menghilang dari sisinya, aku khawatir dia akan segera mencarinya. Jika dia bereaksi cukup cepat, dengan kemampuan kita, aku khawatir kita tidak akan bisa lolos dari kejarannya. Stephen Tang menatapnya dan bertanya dengan hormat, apa maksud Anda, Nyonya? Margaret Ann berkata dengan tenang, kurasa Charlie tidak mungkin berada di negara ini pada hari gadis keluarga Wilson dan orang tuanya meninggalkan Tiongkok. Kita perlu mencari cara untuk membawanya pergi, semakin jauh semakin baik. Dengan begitu, dia mungkin butuh 1 hari untuk menyadari gadis keluarga Wilson hilang, dan kemudian setidaknya 10 jam untuk bergegas kembali. Saat itu, gadis keluarga Wilson pasti sudah berada di lautan luas. Stephen Tang mengangguk, Nyonya, yang Anda pikirkan adalah jika kita bisa menyingkirkan Tuan Muda, itu akan bagus. Tapi, saat ini, tidak banyak orang yang bisa memengaruhi jadwal Tuan Muda. Sulit bagi kita untuk membuatnya berkembang ke arah yang kita inginkan. Dan jika kita menemukan seseorang untuk menyingkirkannya, begitu Tuan Muda menyadari bahwa dia telah ditipu, dia pasti akan mulai dengan orang itu. Kalau begitu, kita mungkin akan terbongkar. Margaret Ann tersenyum dan berkata, kau benar. Kita tidak bisa membiarkan Charlie menentukan rencana perjalanan sesuai keinginan kita. Setelah itu, dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan berkata, namun, kita bisa menemukan cara untuk mengelabui Charlie. Stephen Tang buru-buru bertanya, Nyonya, apakah Anda punya ide bagus? Margaret Ann menatap Stephen Tang dan berkata dengan tenang, Stephen, kau menghilang atas perintahku. Charlie pasti menyadari bahwa kau sebenarnya tidak melayani keluarga Wade selama ini, tetapi ada orang lain di balik semua ini. Dia jelas tidak bisa menebak bahwa itu aku. Jadi, kau pasti salah satu orang yang paling ingin dicari Charlie.
Kau menyimpan banyak misteri yang ingin dipecahkannya. Jika kau tiba-tiba muncul di suatu negara pada malam hari kedua bulan lunar kedua, dan dia tidak sengaja mengetahuinya, kurasa dia pasti akan terbang untuk mencarimu. Mata Stephen Tang tiba-tiba berbinar, dan ia segera berkata, "Nyonya, Anda bijaksana. Jika Tuan Muda tahu saya muncul di suatu tempat, beliau pasti akan mencari saya. Begitu beliau naik pesawat, kita akan mengatur keberangkatan Nona Claire. Saya akan mengatur rute transfer domestik. Ketika Tuan Muda turun dari pesawat, saya akan memastikan Nona Claire telah meninggalkan negara ini dan tidak meninggalkan jejak apapun." Margaret Anne bertanya kepadanya, "Lalu kemana kau ingin pergi, dan bagaimana kau akan berpura-pura ditemukan oleh Charlie secara tidak sengaja?" Stephen Tang merenung sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Aku punya istri. Aku akan pergi ke Australia." Bab 7342 Australia. Ketika Margaret Anne mendengar tentang negara ini, dia bertanya dengan bingung, "Mengapa Anda memilih Australia?" Stephen Tang menganalisis, "Yang pertama, jaraknya cukup jauh. Bahkan jika Tuan Muda naik koncorde milik keluarga Wade, akan butuh setidaknya 4 atau 5 jam untuk sampai di sana." Petik 2. Koncorde itu cukup menarik perhatian, jadi Tuan Muda mungkin tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Petik 2. Dalam hal ini, penerbangannya akan memakan waktu setidaknya 11 jam. Alasan kedua adalah karena wilayahnya cukup luas. Petik 2. Australia luas dan jarang penduduknya, jadi sulit menemukan seseorang. Setelah aku muncul dan mengungkap petunjuknya, akan relatif mudah bagiku untuk bersembunyi. Tuan Muda tidak akan menemukanku dalam waktu dekat. Alasan ketiga adalah negara ini telah dirundung berbagai masalah akhir-akhir ini, yang kemungkinan besar akan menarik perhatian publik dan memudahkan Tuan Muda untuk menemukan saya. Margaret Anne bertanya kepadanya, "Apakah kamu punya rencana khusus?" "Ya." Stephen Tang mengangguk berat. "Saya sudah punya rencana lengkap, dan saya harap Nyonya memberi saya kesempatan untuk mempraktikkannya." Margaret Anne mengangguk pelan dan berkata kepadanya, "Ingat, sebisa mungkin hindari Charlie dan jangan biarkan dia menemukanmu." Stephen Tang berkata dengan hormat, "Nyonya, jangan khawatir. Begitu Tuan Muda tiba di Australia, tak lama lagi beliau akan menyadari bahwa Nona Claire dan orang tuanya hilang. Saat itu, beliau pasti akan segera menghentikan pencarian saya dan bergegas kembali ke Tiongkok sesegera mungkin. Selama saya bisa bertahan 3 hari tanpa ketahuan olehnya, saya akan baik-baik saja." Margaret Anne berkata sambil tersenyum, "Pertama, kau pancing harimau itu menjauh dari gunung, lalu serang Wei untuk menyelamatkan Zhao. Kau telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berusahalah mewujudkan rencanamu." Stephen Tang segera membungkuk dan berkata, "Saya mematuhi perintah Anda." Margaret Anne mengangguk, mengulurkan tangan, dan menyingkap tirai kasa. Memandangi pemandangan malam yang memukau di kedua sisi sungai Qinhuai, ia tak kuasa menahan desahan, "Pemandangan yang begitu indah, tapi aku selalu merasa ada yang kurang." Stephen Tang dan Suster Sun menatapnya dan melihat Margaret Anne menatap keluar jendela dengan linglung. Mereka saling berpandangan lagi, tak satu pun dari mereka tahu apa yang dimaksud Margaret Anne dengan kekurangan. Apakah itu karena kurangnya reuni keluarga? Kemungkinan besar. Akan tetapi, keduanya tahu bahwa Margaret Anne belum bisa bertemu Charlie, jadi meskipun mereka sangat merindukan putra mereka, mereka hanya bisa memendam kerinduan ini di dalam hati mereka. Oleh karena itu, mereka tidak berani berbicara untuk menghiburnya, karena takut Margaret Anne akan tersentuh oleh pemandangan itu. Margaret Anne memandangi pemandangan di luar jendela, dan matanya tampak lebih cerah dan bening. Terlihat jelas ada air mata di matanya. Pada saat ini, Margaret Anne tiba-tiba berbalik dan berkata kepada saudari Sun sambil tersenyum seperti anak kecil, "Saudari Sun, cepat minta Xiao Wei untuk mengambil beberapa kembang api dan meledakkannya di seberang Charlie." Suster Sun buru-buru berkata, "Nyonya, kembang api dilarang di kota Aorus Hill."
Bukankah agak berbahaya membiarkan Xiao Wei menyalakan kembang api? Tidak apa-apa. Margaret Ann melambaikan tangannya dengan tenang dan terkekeh, suruh Xiao Wei lari seperti anak kecil. Kalau sampai ketahuan, dia harus mengakui kesalahannya dan membayar denda. Paling buruk yang bisa terjadi adalah kurungan beberapa hari. Tidak akan ada yang terungkap. Pada titik ini, Margaret Ann bergumam pelan, Charlie pasti akan menyukainya. Suster Sun tiba-tiba menyadari. Ternyata wanita itu meminta Xiao Wei menyalakan kembang api bukan untuk dirinya sendiri, melainkan agar Charlie melihatnya. Margaret Ann tersenyum dan berbisik, meskipun Charlie tidak bisa melihat ibunya, dia pasti bisa melihat kembang api yang dinyalakan ibunya untuknya di malam yang ramai dan meriah ini. Pada saat itu, dia pasti akan berhenti, mendongak, dan menatap langit malam tempat kembang api bermekaran. Dia akan terkejut, tersenyum, dan bahagia. Itu sudah cukup, karena itu adalah hadiah dari ibunya. Perahu yang ditumpangi Margaret Ann telah meninggalkan bagian tersibuk di Sungai Qinhuai, dan Charlie tidak pernah menyadari dari awal hingga akhir bahwa orang yang paling dekat dengannya di dunia baru saja meninggal dunia di kakinya. Ia dan Claire terus berjalan menyusuri Sungai Qinhuai. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di pesta teka-teki lentera yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kaligrafi dan Seni Lukis tak jauh dari sana. Banyak anak-anak berkumpul, berlomba-lomba menebak teka-teki yang diberikan oleh staf. Ada juga banyak boneka, mainan kecil, dan souvenir di kios-kios. Siapapun yang berhasil menebak teka-teki akan mendapatkan hadiah kecil. Jarang sekali Jacob begitu berdedikasi pada pekerjaannya, dan dia membuat anak-anak tersenyum dan tertawa. Elaine Ma tidak menyukai perasaan dikelilingi oleh sekelompok anak-anak yang cerewet, jadi dia duduk sendirian di kursi di dekatnya dan makan biji melon. Charlie bertanya pada Claire, haruskah kita pergi menemui ayah? Claire menggelengkan kepala dan tersenyum, jangan pergi. Anak-anak itu yang menebak, kalau kita pergi, akan memalukan kalau kita menang, dan lebih memalukan lagi kalau kita kalah. Benar, Charlie tersenyum dan mengangguk, lalu bertanya padanya, kalau begitu, ayo jalan-jalan. Oke, Claire setuju dengan gembira dan berkata, perjalanan masih panjang. Katanya nanti akan ada perahu bunga. Ayo kita menyusuri sungai. Kesempatan langka seperti ini. Charlie berkata dengan santai, jika kamu bersedia keluar untuk jalan-jalan, kita bisa datang ke sini untuk jalan-jalan setiap malam di masa depan. Claire tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Charlie bisa melihat sedikit kesedihan di antara alisnya. Tepat ketika saya hendak bertanya apakah dia mengkhawatirkan sesuatu, cahaya terang tiba-tiba melesat ke langit dari sisi lain Sungai Qinhuai. Segera setelah itu, cahaya itu meledak di udara, berkembang menjadi kembang api berbentuk bola keemasan. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari mana-mana, dan puluhan ribu orang yang tadinya melihat ke segala arah, langsung menengok ke langit. Kembang api yang indah menerangi langit yang gelap. Setelah cahaya dan bayangan yang besar berkelebat, kembang api kecil yang tak terhitung jumlahnya meledak. Mata Claire yang tadinya agak melankolis dan sedih, tiba-tiba berbinar. Ia melompat-lompat seperti anak kecil, menunjuk kembang api dan berkata, suamiku, lihat. Kembang api yang indah sekali. Pada saat ini, lebih banyak kembang api melesat ke angkasa, memancarkan cahaya warna-warni. Pantulan kembang api di air Sungai Qinhuai yang berkilauan, berpadu dengan kembang api dan cahaya di sekitarnya, keindahannya sungguh memukau. Charlie juga menyaksikan dengan linglung. Ia merasa kasihan karena tidak bisa melihat kembang api tadi, tetapi ia tidak menyangka bahwa pada saat ini, akan ada begitu banyak kembang api yang membumbung tinggi ke langit. Dia tiba-tiba teringat saat-saat dia masih kecil, menyalakan kembang api bersama orang tuanya di pantai Beihai dan Houhai di East Cliff. Ia telah menjalani kehidupan yang keras dan sulit hampir sepanjang hidupnya. Ia telah banyak menderita dan menanggung penghinaan selama bertahun-tahun. Namun, alasan mengapa ia tidak pernah mengalami trauma psikologis, cacat kepribadian, kebencian terhadap masyarakat,
dan mampu mempertahankan hati yang adil dan baik bukan hanya karena pendidikan dan bimbingan yang diberikan orang tuanya sejak kecil, tetapi juga karena masa kecilnya yang bahagia. Orang sering berkata bahwa masa kecil yang tidak bahagia dapat disembuhkan seumur hidup, sementara masa kecil yang bahagia dapat disembuhkan seumur hidup. Charlie adalah yang terakhir. Bahkan jika ia jatuh dalam keputusasaan, selama ia mengingat kembali kepingan-kepingan masa kecilnya, ia dapat menemukan secercah cahaya dalam kegelapan dan menghadapi kesulitan serta rintangan dengan senyuman. Saat itu, kembang api semakin membesar. Semua orang berdiri di sana menyaksikan. Kembang api warna-warni itu dinyalakan oleh wajah-wajah gembira. Di tengah gemerincing kembang api, terdengar sirene peringatan. Beberapa mobil polisi yang bertugas bergegas menuju lokasi kembang api. Orang-orang tak kuasa menahan rasa khawatir terhadap pembuat kembang api yang tak dikenal itu. Beberapa orang yang menyalakan kembang api segera dikawal oleh polisi, tetapi semuanya adalah kembang api berukuran besar, yang akan terus meletus selama beberapa menit setelah dinyalakan. Jadi, ketika mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil polisi, kembang api tersebut masih berjuang untuk keluar dari kemasan dan melesat ke langit. Polisi mengeluarkan alat pemadam kebakaran dan ingin memadamkan kembang api, tetapi ketika mereka melihat orang tersebut telah ditangkap dan ekspresi gugup dan enggan dari anak-anak di sekitar mereka, mereka akhirnya menyerah untuk memadamkan kembang api. Setelah beberapa menit, kembang api itu perlahan padam, dan saat kembang api terakhir padam, kegelapan kembali mewarnai langit menjadi hitam. Namun, orang-orang tidak merasa kecewa karena mereka baru saja melihat kembang api yang paling indah di malam yang gelap, dan perasaan ini membuat semua orang sangat puas. Setelah kembang api berakhir, Charlie masih menatap langit tempat kembang api bermekaran, dan tak dapat menahan diri untuk mendesah, jika aku tahu beberapa kotak kembang api bisa memuaskan begitu banyak orang, aku pasti sudah membeli beberapa untuk dinyalakan. Claire tanpa sadar mengingatkannya, jangan melakukan sesuatu yang ilegal. Charlie berkata, meskipun ada kesalahan yang dibuat, pada akhirnya hal itu dapat memuaskan banyak orang. Jangan lakukan itu juga. Claire tiba-tiba meraih lengannya dengan kedua tangan, menatapnya dengan serius, dan berkata, Charlie, kau harus berjanji padaku bahwa kau tidak akan pernah mengambil risiko apapun, bahkan jika itu hanya hal kecil. Selama itu berisiko, kau harus berusaha untuk tidak mencobanya. Saat Claire mengatakan ini, dia berusaha sekuat tenaga menahan air mata yang hendak keluar dari matanya. Ia tahu bahwa kepergiannya dari Charlie tak terelakkan. Satu-satunya kekhawatirannya adalah setelah kepergiannya, jalan balas dendam Charlie akan terancam. Sebenarnya, dia benar-benar ingin menjelaskan hal itu kepadanya, memintanya untuk berhenti membalas dendam dan mencari tempat yang aman untuk menjalani hidupnya dengan damai. Tetapi ketika kata-kata itu sampai ke bibirnya, dia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Nalarnya mengatakan bahwa banyak hal bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan Charlie. Sekalipun ia menyerah untuk membalas dendam atas pembunuhan ayah dan ibunya, musuh-musuhnya mungkin tidak akan menyerah untuk membunuhnya. Charlie tidak menyangka Claire mengatakan ini karena emosi. Ia hanya membujuk Claire seperti anak kecil dan berkata, jangan khawatir, istriku, aku tidak akan mengambil risiko begitu saja. Saat berbicara, pikirannya teringat pada Victoria, yang belum pernah dia temui sebelumnya, tetapi dia sangat membencinya. Wanita ini telah membunuh orang tuaku bertahun-tahun yang lalu, dan dia juga akan memusnahkan keluarga kakek nenekku. Di masa depan, aku akan menghadapi pertarungan hidup dan mati dengannya, di mana dia yang mati atau aku yang mati. Akan selalu ada bahaya dalam pertarungan ini, dan aku tak bisa menghindari risiko. Claire juga tahu bahwa Charlie tidak memiliki kendali atas banyak hal yang telah ia lakukan untuk mencapai posisinya saat ini. Saat ini, ia merasa lega karena Charlie telah menyembunyikan begitu banyak hal darinya selama bertahun-tahun. Ia tidak lagi menyimpan dendam terhadap masalah ini, tetapi dengan tulus berharap Charlie akan aman dan sehat di masa depan. Sebagai seorang gadis,
Ia tidak mengerti rasanya menyimpan kebencian yang mendalam, sehingga ia hanya bisa berdoa kepada surga dalam hatinya, "Dewa surga, berkatilah Charlie dan jangan pernah biarkan dia bertemu musuhnya. Tetapi jika dia harus bertemu, mohon berkatilah Charlie untuk membunuh musuhnya, membalaskan dendam orang tuanya, dan biarkan dia sepenuhnya terbebas dari ini dan menjalani kehidupan normal." Bab 7343. Festival Lentera pada hari ke-15 bulan lunar pertama akhirnya berakhir. Festival ini juga merupakan kehangatan terakhir dari festival musim semi. Setelah hari ini, mulai tanggal 16 bulan pertama kalender lunar, festival musim semi akan berakhir sepenuhnya. Sapi dan kuda yang perlu bekerja keras sebenarnya sudah kembali ke pos mereka paling cepat pada hari ke-7 bulan lunar pertama. Tetapi anak-anak dan siswa dari sekolah dasar hingga universitas akan mulai bersekolah setelah hari ke-15 bulan lunar pertama. Seluruh masyarakat akan sepenuhnya mengakhiri pengaruh festival musim semi dan memasuki pekerjaan serta kehidupan tahun baru. Perusahaan Claire menjadi lebih sibuk, tetapi Charlie tiba-tiba menjadi jauh lebih bebas. Ia tak lagi memperhatikan markas Warriors dan Hui, dan tak pula membiarkan Duncan Lee terus mencari petunjuk tentang markas Warriors dan Hui. Lagi pula, setelah perubahan besar, ia telah kehilangan kemungkinan menaklukkan seluruh markas. Ke markas manapun yang ia kunjungi lain kali, ia hanya akan disambut oleh para pengawal kavaleri pemberani dan prajurit maut yang berjuang mati-matian demi keluarga mereka. Dia tidak takut dengan serangan kolektif dari para prajurit biasa itu, hanya saja dia tidak ingin membunuh mereka hanya untuk melemahkan kekuatan Victoria. Beberapa orang menganut logika dasar, keberhasilan seorang jenderal adalah hasil pengorbanan ribuan prajurit, dan berpikir bahwa mereka yang ingin mencapai hal-hal besar seharusnya tidak peduli dengan hal-hal sepele dan hidup atau mati orang lain, tetapi Charlie tidak bisa melakukan itu. Dia tidak boleh sedingin itu. Oleh karena itu, dia pun menghentikan rencananya untuk menyerang markas besar masyarakat Warriors dan memutuskan untuk beristirahat dan memulihkan diri sambil mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Cincin penyelamat Maria Lynn dan sidik jari rumit dengan aurora yang berkelap-kelip di langit malam Nordik, keduanya menyimpan rahasia besar baginya. Ia ingin mencari kesempatan untuk mengasingkan diri dan mempelajari kedua hal ini dengan saksama untuk mengetahui rahasianya. Namun, menyendiri tidaklah semudah itu. Terkadang, begitu memasuki kondisi meditasi, kita lupa akan waktu yang telah berlalu. Seminggu atau setengah bulan bisa berlalu begitu saja. Jika menyendiri di rumah, kemungkinan besar keluarga akan mengirim Anda ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Jika Anda meninggalkan rumah untuk menyendiri di luar, keluarga tidak akan bisa menghubungi Anda dalam waktu yang lama. Bukankah mereka akan sangat khawatir? Tak berdaya, dia hanya bisa menunda rencana mundurnya untuk sementara waktu. Pada akhir bulan pertama tahun lunar, Polat Watt dari Changing Otomobil membawa kabar baik untuk Charlie. Melalui telepon, dia memberitahu Charlie bahwa versi 1.0 dari prototipe mobil pertama Changing Otomobil telah diam-diam diproduksi di pabrik perakitan mobil Gaoheng, dan dia ingin mengundang Charlie ke pabrik perakitan mobil Gaoheng untuk berpartisipasi dalam pertemuan pencicipan internal. Charlie sangat terkejut dan bertanya kepadanya, "Profesor Watt, mobil pertama diluncurkan begitu cepat?" Polat Watt berkata, "Ini jauh lebih dari itu. Ini baru prototipe pertama yang kami produksi. Kami sedang membangun versi 1.0 untuk mendapatkan gambaran tentang desain dan filosofi mobil ini, untuk melihat apakah ada kekurangan atau kesalahan besar, atau kekurangan yang sebelumnya tidak terpikirkan dalam hal pemanfaatan ruang. Kami akan mengidentifikasi dan memperbaiki masalah apapun sebelum melanjutkan ke produksi versi 2.0. Lebih lanjut, versi 1.0 ini tanpa tenaga. Kami hanya membangun kerangka kerja. Setelah tidak ada masalah besar dengan desain utamanya, kami akan memasang unit daya dan melakukan pengujian dinamis." Polat Watt meyakinkan, "Tapi jangan khawatir, Tuan Wade. Kami akan meningkatkan kecepatan secepat mungkin sambil memastikan kualitas dan kuantitas.
Sekarang setelah kami mengerahkan banyak talenta dan sumber daya untuk masalah ini, efisiensinya akan sangat tinggi. Charlie memuji, Profesor Watt, saya merasa jauh lebih nyaman dengan Anda yang memimpin Changying Otomobil. Setelah itu, dia bertanya, ngomong-ngomong, kapan acara mencicipi mobil contoh yang kamu sebutkan itu, dan berapa lama? Aku pasti akan ke sana kalau ada waktu. Polat Watt berkata, pabrik perakitan Gaoheng yang kami akuisisi tidak jauh dari Aurus Hill, dan hanya perlu beberapa jam berkendara ke sana. Proses uji cobanya sendiri hanya memakan waktu sekitar 5 atau 6 jam. Kami menyelesaikan masalah dan segera menyesuaikan prototipe secara manual. Versi revisinya akan tersedia dalam beberapa hari. Charlie merenung, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu beberapa jam, dan mungkin akan memakan waktu hampir seharian. Jika kita juga memasukkan sesi mencicipi, 1 hari mungkin tidak cukup. Bagaimana kalau begini, kita pesan helikopter dan terbang langsung ke sana? Dengan begitu, kita bisa menghemat setidaknya 5 atau 6 jam dan bisa pulang pergi di hari yang sama. Polat Watt tersenyum dan berkata, penerbangan helikopter mahal, jadi kami belum mengajukan penawaran ini. Tapi karena Anda sudah bilang begitu, Tuan Wade, maka kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Apakah besok pagi waktu yang tepat bagi Anda? Saya akan memesan helikopter terlebih dahulu, dan helikopter itu akan berangkat dari kantor pusat Changying Otomobil di Aurus Hill. Bagus. Charlie setuju dan berkata, aku akan sampai di sana tepat waktu pukul 8 besok. Karena dia bisa bolak-balik pada hari yang sama, Charlie tidak menyapa keluarganya. Setelah Claire pergi ke perusahaan, ia naik taksi ke kantor pusat Changying Otomobil. Di sana, bersama Polat Watt dan beberapa eksekutif inti, ia naik helikopter Bell ke pabrik perakitan akhir Gaoheng Otomobil yang berjarak lebih dari 200 km. Setelah helikopter tiba di pabrik perakitan akhir, staf membawa semua orang ke bengkel yang sepenuhnya tertutup di mana terdapat ruang terbuka seluas setidaknya 1000 meter persegi, tempat mobil sport avant-garde diparkir dengan tenang. Tampilan keseluruhan mobil ini terlihat sangat stylish. Bagian depan yang ramping, bodi yang lebih lebar, sayap belakang yang lebih tinggi, dan ban selebar hampir 30 cm menunjukkan posisi mobil ini yang sporty. Polat Watt berkata kepada Charlie, Tuan Wade, rencana produk kami saat ini adalah meluncurkan sedan sport 5 penumpang terlebih dahulu, lalu SUV sport 5 penumpang. Sedan sport ini akan dibanderol antara 200.000 hingga 300.000 RMB, dan SUV sport ini akan dibanderol antara 220.000 hingga 320.000 RMB. Kami akan memaksimalkan rasio harga kinerja kedua model ini, agar konsumen dapat merasakan ketulusan kami. Charlie bertanya kepadanya, Profesor Watt mengatakan rasio harga kinerja sangat baik. Saya melihat banyak mobil di pasaran mengklaim memiliki rasio harga kinerja yang sangat tinggi, dan beberapa bahkan dijual dengan kerugian. Jika kita ingin rasio harga kinerja yang tinggi, apakah kita harus merugi untuk mendapatkan publisitas? Charlie tidak peduli dengan uang, tetapi dia peduli dengan reputasi. Dia berpikir bahwa arah pengembangan terbaik untuk Changying Otomobil adalah pengakuan pasar, sementara pada saat yang sama dia juga bisa mendapatkan keuntungan tertentu. Keuntungan bukan untuk menghasilkan uang bagi diri sendiri, melainkan untuk membuktikan bahwa Changying Otomobil memiliki kekuatan produk yang tinggi dan mampu menghasilkan uang. Jika merugi demi mendapatkan publisitas, pada dasarnya ia adalah merek yang gagal dan usaha yang gagal, yang akan mempermalukan perusahaan induknya. Polat Watt berkata kepadanya, Tuan Muda Wade, banyak perusahaan mobil di pasaran sebenarnya menyesatkan. Mereka bilang merugi, tapi itu hanya tipuan finansial. Banyak perusahaan mobil mengubah investasi perangkat keras dan biaya pengembangan awal menjadi biaya produksi mobil. Ibaratnya, mereka menginvestasikan 100 juta untuk membuka hotel mewah, menghasilkan 50 juta per tahun dan balik modal dalam 2 tahun. Keuntungannya jelas besar,
Tapi selama investasi 100 juta itu belum balik modal, mereka bisa dengan lancang mengaku merugi. Mereka bilang ke konsumen bahwa mereka merugi setiap kali kamar terjual, dan mereka sepenuhnya mensubsidi konsumen, membuat konsumen berpikir kamar mereka sangat hemat biaya, padahal sebenarnya kamar mereka sangat menguntungkan. Pada titik ini, Polatwat melanjutkan, terkadang, untuk mengurangi laba atau bahkan menyebabkan perusahaan melaporkan kerugian, mereka akan memisahkan beberapa bisnis perusahaan yang menguntungkan dan meningkatkan investasi di bidang lain. Misalnya, seperti yang baru saja saya sebutkan, sebuah hotel dengan total investasi 100 juta yuan dan laba 50 juta yuan per tahun akan kembali modalnya dalam 2 tahun. Namun, setelah 1 tahun 10 bulan, mereka akan berinvestasi di toko kedua dan juga mengambil alih layanan catering dan layanan menguntungkan lainnya dari toko pertama dan mendirikan perusahaan lain untuk menanganinya. Akibatnya, mereka masih akan melaporkan kerugian di tahun ketiga. Charlie tersenyum dan berkata, "Saya mengerti. Perusahaan-perusahaan ini sebenarnya mentransfer investasi awal puluhan miliar kepada konsumen tahap awal. Biaya produksi mobil sebenarnya hanya 100.000, lalu dijual seharga 300.000, dengan laba kotor 200.000. Namun, karena investasi awal yang mencapai puluhan miliar, setiap mobil harus menanggung biaya puluhan juta. Dengan cara ini, mereka seolah-olah menjual mobil dengan kerugian." "Benar." Polatwat mengangguk dan berkata, "Jadi, saya sarankan kita tidak mempermainkan konsumen seperti ini sejak awal dan jangan berkolusi dengan mereka. Jika kita ingin menjadi lebih besar dan lebih kuat, kita harus menumbangkan aturan tak tertulis mereka dan langsung memutus dukungan finansial mereka." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Profesor Watt, apakah Anda punya rencana?" Polatwat berkata, "Tuan Wade, rencana saya adalah Changying Otomobil bisa seperti Pang Donglai. Kita bisa langsung mencatat semua biaya sebuah mobil. Pertama-tama, biaya intuitif, seperti biaya bahan baku, biaya produksi, pajak, logistik, pergudangan, serta biaya manajemen dan penjualan setiap mobil. Semua biaya tersebut harus dicatat dengan jelas. Kemudian, ada biaya tersembunyi, seperti biaya desain, biaya cetakan, dan biaya lini produksi mobil ini. Untuk bagian biaya ini, kita akan membaginya berdasarkan volume penjualan 500.000 unit untuk setiap mobil. Jika kita telah menginvestasikan total 5 miliar dalam penelitian, pengembangan, dan lini produksi model ini, maka biaya tersembunyi setiap mobil adalah 10.000 yuan. Setelah penjualan kumulatif mobil ini melebihi 500.000 unit, berarti kita telah menutup biaya investasi awal. Oleh karena itu, mulai dari unit ke 500.000 dan pertama, harga mobil kita akan dikurangi dari bagian biaya bersama ini. Setelah mencatat semua biaya ini, kami akan mengumumkan kepada konsumen berapa banyak laba sebelum pajak kami untuk memastikan bahwa margin keuntungan kami berada dalam kisaran yang wajar." Mata Charlie berbinar dan dia berkata, "Saya belum pernah mendengar mobil dijual seperti ini. Bahkan mobil remi yang populer pun belum mengungkapkan biaya R&D dan biaya investasi perangkat kerasnya." "Benar," kata Polatwat, "industri otomotif sudah sangat bergairah. Semua orang terus-menerus memperkenalkan produk baru dan menawarkan diskon serta potongan harga, tetapi kenyataannya, banyak mobil yang harganya terlalu tinggi. Seperti merek impor yang harganya 300.000 yuan dan menjualnya ke konsumen seharga 1 juta yuan. Jika 1 juta yuan laku, mereka akan mengaktifkan mekanisme kenaikan harga terminal. Meskipun harga jualnya 1 juta yuan, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan mobil itu kecuali Anda menambahkan 100.000 atau 200.000 yuan. Jika kami menemukan tidak ada yang bersedia membayar lebih, kami akan menjualnya dengan harga panduan 1 juta. Kalau 1 juta pun tidak laku, saya akan jual 800.000, 700.000, 600.000, atau bahkan 500.000. Saya pikir praktik ini seperti menulis kata, pengusaha tidak bermoral, langsung di wajah Anda.
Konsumen pasti akan mendapat kesan yang sangat buruk dan itu akan berdampak besar pada citra merek. Karena kita terlambat dan ingin mengejar ketertinggalan, kita harus melakukan apa yang para pendahulu kita tidak berani lakukan, atau tidak mau lakukan. Kita cukup menyingkirkan kedok dan menghadapi konsumen dengan jujur. Jika mereka tidak mampu mengimbangi, mereka pantas disingkirkan. Bab 7344. Charlie sangat setuju dengan gagasan Polat Watt. Ia tidak ingin menjadi pebisnis yang berorientasi profit, juga tidak ingin menjadi orang baik yang melawan logika bisnis. Ia berharap dapat mencapai situasi yang saling menguntungkan dengan konsumen, menghasilkan produk yang berkualitas, dan memastikan produk yang ia hasilkan adalah yang paling hemat biaya di pasaran. Jika berdasarkan niat awal ini, margin keuntungan semua produk canggih otomobil harus dijaga pada tingkat yang relatif rendah. Apa yang dianjurkan Polat Watt adalah mengendalikan margin keuntungan. Pada titik ini, keduanya sepakat pada sesuatu. Maka, Charlie berkata kepadanya, "Profesor Watt, lakukanlah apa yang menurutmu benar. Kita harus menjadikan canggih otomobil sebagai merek nasional yang dapat dibanggakan oleh rakyat Tiongkok." Polat Watt mengangguk berat dan berkata dengan tulus, "Karena mobil ini dinamai ayahmu, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menjunjung tinggi reputasinya seumur hidup." Setelah itu, ia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, tolong beri nama model untuk mobil baru kami. Pesaing kami memiliki model yang dimulai dengan huruf M, S, L, dan E. Masing-masing memiliki logikanya sendiri. Kami juga membutuhkan nomor model yang berbeda untuk membedakan berbagai jenis dan model." Charlie tersenyum dan berkata, "Aku juga bukan ahli dalam hal ini, jadi kalian saja yang melakukannya." Polat Watt berkata, "Tuan Wade, sebenarnya, ini tidak masalah apakah itu khusus atau tidak. Itu hanya sebuah nama, jadi Anda bisa memilih apapun yang Anda inginkan. Banyak pesaing kami hanya menggunakan satu huruf dan satu angka, dan beberapa menggunakan dua huruf dan satu angka." Charlie berpikir sejenak dan berkata, "Karena namanya diambil dari nama ayah saya, mari kita gunakan inisial C dari Cangging. Kita akan memproduksi sedan dan SUV, dan kemungkinan besar juga kendaraan komersial dan minivan di masa mendatang, jadi angka terakhirnya tidak boleh hanya satu, harus ada setidaknya dua." Dia berhenti sejenak dan berkata, "Bagaimana kalau begini, sedan menggunakan nomor ganjil dan SUV menggunakan nomor genap. Mobil pertama adalah mobil berukuran sedang hingga besar, jadi kita akan menamainya C07. Nantinya, jika kita merilis mobil yang lebih besar, namanya akan C09, mobil yang lebih kecil akan C05, mobil segmen A akan C03, dan mobil mikro akan C01. Hal yang sama berlaku untuk kendaraan off-road. Jika model berikutnya juga merupakan SUV menengah hingga besar, namanya akan C06. Tingkat selanjutnya adalah C08, dan tingkat selanjutnya adalah C04 dan C02. Jika kami juga meluncurkan kendaraan komersial, namanya bisa jadi C10. Polat Watt mengangguk. "Oke, sederhana, jelas, dan logis. Ayo kita lakukan seperti yang kau katakan. Mobil pertama akan diberi nama C07. Setelah itu, ia memberi isyarat mengundang dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, izinkan saya memperkenalkan beberapa teknologi utama dari bodi berbaju putih mobil pertama kami." Charlie bertanya kepadanya, "Apa arti tubuh berwarna putih?" Polat Watt berkata, "Ini bisa diibaratkan sebagai kerangka mobil. Pertama-tama kami membangun rangka bodi berwarna putih BW, lalu mengisinya dengan daging dan darah. Ukuran BW, seperti kerangka manusia, menentukan dimensi longitudinal seseorang. Kedepannya, kami akan memasang pintu, kap depan dan belakang, serta balok anti tabrakan, dan itu akan menjadi ukuran akhir mobil. Teknologi, material, dan kekokohan BW menentukan ketahanan benturan dan faktor keselamatan mobil. Kompartemen baterai diecast satu bagian di bagian bawah menentukan ukuran baterai yang dapat ditampungnya. Setelah BW selesai, rangka utama tidak akan diubah,
hanya akan ada sedikit penyesuaian nanti. Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, apakah ada teknologi terobosan di sini? Polat Watt berkata dengan jujur, di industri otomotif, belum ada teknologi yang inovatif. Yang bisa kami lakukan adalah memastikan material yang digunakan cukup kuat dan teknologinya cukup canggih untuk membuat mobil cukup aman. Oleh karena itu, rangka utama bodi berwarna putih kami saat ini terbuat dari die casting paduan aluminium terintegrasi. Kami telah meningkatkan lini produksi asli Gaoheng dan mesin die casting yang kami gunakan saat ini adalah mesin die casting 16.000 ton tercanggih di Tiongkok, bahkan di dunia. Selain itu, pengelasan bodi mobil kami sepenuhnya dilakukan dengan robot-robot tercanggih di dunia. Proses perakitan dan pengecatan terintegrasi dengan solusi internasional terbaik. Tim adaptasi perangkat keras dan perangkat lunak kami juga merupakan yang terbaik di Tiongkok. Oleh karena itu, ketika mobil kami mulai diproduksi massal di masa mendatang, tingkat penyelesaiannya akan jauh lebih tinggi daripada produk-produk dengan harga yang sama. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi, membuat mobil sebenarnya bergantung pada kemampuan mengintegrasikan sumber daya. Ya, Polat Watt mengangguk dan tersenyum. Kemampuan mengintegrasikan sumber daya menentukan batas teknis produk. Jika kita dapat mengintegrasikan teknologi individual terbaik di pasaran, maka kualitas keseluruhannya tidak akan terlalu buruk. Selain itu, kemampuan lain yang sangat penting adalah kemampuan untuk mengintegrasikan rantai pasokan. Karena logika inti dari manufaktur mobil adalah perakitan dan reproduksi berbagai macam komponen dan solusi, mulai dari aluminium dan baja hingga motor, baterai, jok, roda kemudi, suspensi, ban, bahkan rangkaian kabel tersembunyi yang tersembunyi di dalam bodi mobil, semuanya perlu disaring dan diintegrasikan dari rantai pasokan. Kemampuan ini menentukan batas bawah biaya produk. Misalnya, restoran yang berbeda dapat membuat hidangan yang sama, meskipun bahan dan kualitas layanannya sama, tetapi biayanya tidak akan sama. Hal ini karena daya tawar setiap orang berbeda-beda. Restoran jaringan dengan volume besar memiliki biaya pengadaan semua bahan yang lebih rendah daripada restoran rata-rata, sehingga biaya untuk membuat hidangan yang sama lebih rendah daripada restoran rata-rata. Namun, jika sebuah restoran dapat menemukan figur berwibawa di bidang pasokan sayuran, yang memiliki pengaruh dan status besar dalam industri pasokan sayuran, maka mereka mungkin bisa mendapatkan harga yang lebih rendah daripada yang bisa didapatkan oleh restoran besar sekalipun. Singkatnya, dibutuhkan daya tawar yang kuat untuk meyakinkan pemasok agar mengambil keuntungan yang lebih rendah dari kita. Charlie bertanya kepadanya, lalu apa kemampuan kita di kedua bidang ini? Polat Watt berkata, Tuan Wade, dalam hal kemampuan integrasi sumber daya, kita bisa dikatakan nomor satu di industri otomotif dalam negeri. Ini karena kakek Anda memiliki pengaruh besar di pasar perdagangan global. Dengan bantuan keluargaan, kita dapat memperoleh peralatan dan teknologi yang tidak dapat diperoleh banyak produsen lain. Pada titik ini, Polat Watt menambahkan, mengenai kemampuan integrasi rantai pasokan kami, berdasarkan diskusi kami saat ini, kami tidak bisa mengatakan kami sudah jauh di depan, tetapi kami dapat mempertahankan posisi kami di tingkat pertama. Para pemasok sangat optimistis terhadap perkembangan Changjing Auto di masa depan, jadi meskipun kami belum memiliki mobil produksi massal yang keluar dari jalur perakitan, mereka masih dapat memasok kami dengan kondisi yang sama seperti OEM terkemuka. Charlie berpikir sejenak dan bertanya kepadanya, pemasok utama, apakah kita masih punya ruang untuk menurunkan harga lebih lanjut? Polat Watt berkata, saat ini, komponen biaya tunggal terbesar untuk kendaraan adalah sistem tenaga baterai. Kakek dan paman kedua Anda sudah mulai merencanakan produksi baterai. Setelah selesai dan mulai diproduksi, mereka pasti akan bekerja sama erat dengan kami. Pemasok lain terlalu beragam, dan kebanyakan adalah produsen dalam negeri. Untuk chip, mereka adalah Qualcomm dan Nvidia. Sistem keselamatan bodi sebagian besar disediakan oleh pemasok Jerman, ban dari pemasok Prancis, dan sistem rem dari pemasok Italia.
Secara keseluruhan, daya tawar pemasok Eropa tidak terlalu tinggi. Charlie tersenyum tipis, tinggi atau tidaknya ruang tawar tergantung pada siapa yang bernegosiasi. Entah Anda yang pergi atau saya yang pergi, saya khawatir orang-orang Eropa itu tidak akan memberi kita muka. Namun, saya punya teman yang bisa membantu memediasi. Jika dia maju, saya yakin pemasok Eropa dan Amerika pasti akan setuju. Polat Watt bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Wade, jika Anda mengenal orang yang cakap seperti itu, mengapa tidak membiarkannya bergabung dengan Changying Otomobil dan mengambil alih rantai pasokan kami? Charlie tersenyum dan berkata, saya berencana meminta Steve Rothschild, pewaris keluarga Rothschild, untuk membantu kita menegosiasikan harga. Orang ini memang orang yang cakap. Tidak masalah baginya untuk membantu kita secara pribadi, tetapi jika dia diminta untuk bergabung dengan Changying Otomobil, itu akan terlalu ajaib. Polat Watt berseru, pewaris keluarga Rothschild. Ya Tuhan, setengah dari pemasok asing yang baru saja saya sebutkan sebenarnya adalah industri yang dikendalikan oleh keluarga mereka. Dia bukan lagi sekadar orang yang cakap, dia orang yang sangat cakap. Benarkah? Charlie tiba-tiba berkata dengan terkejut, bagus sekali. Kamerat Steve Rothschild akhirnya menemukan kesempatan untuk menunjukkan bakatnya. Aku akan meneleponnya nanti dan memintanya untuk datang dan menyapa para pemasok itu. Polat Watt berkata dengan gembira, bagus sekali. Jika kita bisa mengurangi biaya dan menurunkan harganya lebih lanjut, efektivitas biaya mobil akan lebih tinggi lagi. Mungkin kita benar-benar bisa menciptakan beberapa mahakarya nasional.